Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini hari Senin 28 Maret 2022. Injil yang kita renungkan dari Yohanes 4 ayat 43 sampai 54. Berbicara tentang penyembuhan anak seorang perwira kerajaan. Yesus berkata bahwa jika kita tidak melihat tanda-tanda dan mujizat, kita tidak akan percaya. Lalu perwira kerajaan yang menjumpai Yesus ini berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anak saya meninggal." Yesus berkata kepadanya dan juga pasti kepada kita, "Kamu boleh pergi, anakmu akan hidup." Memang para saudara, anak dari pejabat kerajaan itu hidup, dan itu sangat menggembirakan ketika dia kembali ke rumah dan menemukan bahwa anaknya telah sembuh. Penyembuhan ini terjadi pada saat yang persis sama ketika Yesus berkata bahwa anak itu akan disembuhkan. Satu hal yang menarik untuk dicatat dalam perikop ini ialah kontras dari kata-kata Yesus. Pada awalnya hampir terdengar seolah-olah Yesus marah ketika dia berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda-tanda dan keajaiban, kamu tidak akan percaya." Namun kemudian Yesus segera menyembuhkan anak dari perwira kerajaan itu dengan memberitahu orang itu bahwa anakmu akan hidup. Mengapa hal ini tampak kontras dalam kata-kata dan tindakan Yesus? Nah, di sini kita harus memperhatikan bahwa kata-kata Yesus pada awal itu bukanlah sebuah kritik. Sebaliknya, itu hanyalah sebuah kata-kata kebenaran. Dia menyadari bahwa fakta banyak orang yang kekurangan iman atau setidaknya lemah dalam iman. Dia juga menyadari fakta bahwa tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban kadang-kadang itu berguna, bermanfaat bagi orang-orang untuk membantu mereka dalam meyakini bahwa mereka dapat memperoleh itu dari Tuhan. Meskipun kebutuhan untuk melihat tanda dan keajaiban ini jauh dari ideal, Yesus juga bekerja dengan cara ini. Jadi dia selalu memberikan tanda untuk meningkatkan iman kita. Bahkan Yesus menggunakan keinginan akan mukjizat ini sebagai cara untuk menambah iman kita. Yang penting untuk kita pahami bersama adalah tujuan akhir Yesus bukanlah untuk penyembuhan fisik, meskipun itu adalah sebuah tindakan kasih yang besar dan itu penting. Tetapi sebaliknya tujuan utamanya itu ialah untuk meningkatkan iman ayah si anak ini dengan menawarkan sebuah pemberian kesembuhan putranya. Ini penting untuk kita pahami karena semua yang kita alami dalam hidup kita dari Tuhan ini, dari Tuhan yang mengasihi kita itu memiliki tujuan untuk memperdalam imanmu, memperdalam iman kita. Kadang-kadang itu berupa tanda, keajaiban. Sementara di lain waktu mungkin kehadiran Tuhan itu menopang kita di tengah-tengah pencobaan, penyakit, tanpa tanda atau tanpa keajaiban yang terlihat. Tujuan yang harus kita perjuangkan adalah iman dengan membiarkan apapun yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita itu justru menjadi sumber untuk meningkatkan, untuk menumbuhkan iman kita. Maka para saudara, mari kita renungkan hari ini bagaimana tingkat iman dan kepercayaan kita. Dan mari kita diajak untuk bekerja, untuk membedakan tindakan Tuhan dalam hidup kita, sehingga tindakan itu dapat menghasilkan iman yang makin besar. Berpegang teguh padanya, percaya bahwa dia mengasihi Anda, tahu bahwa dia memegang jawaban atau dia memiliki jawaban yang Anda butuhkan dan mencari dia dalam segala hal. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Maka doa kita hari ini ialah, Tuhan, tolong tambahkan imanku. Bantu aku untuk melihat-Mu bertindak dalam hidupku. Dan untuk menemukan kasih-Mu yang sempurna dalam segala hal. Saat aku melihat Engkau bekerja dalam hidupku, bantulah aku Tuhan untuk mengetahui dengan kepastian yang lebih besar bahwa kasih-Mu itu sempurna. Yesus, aku percaya kepadamu. Berkat Tuhan menyertai kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.